Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami dari Laser CPNS Angkatan 46, kelompok 2. Hari ini kita akan membawakan sesi podcast bersama teman-teman narasumber kita dengan tema Smart ASN dan Manajemen ASN. Tentunya akan banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas dari tema-tema tersebut. Baik, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman narasumber kita. Yang pertama ada Febriantri Valentia. Halo. Selanjutnya, narasumber yang kedua ada Dia Ayu Anissa. Narasumber yang ketiga ada Muhammad Fahri Alfarisi. Dan narasumber kita yang terakhir ada Haryawan Ramaputro. Selanjutnya, saya sendiri, Aura Ishak, sebagai pembawa acara yang akan membawakan sesi podcast pada hari ini. Tanpa banyak berbasa-basi, yuk mari kita lanjut ke pembahasan mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN. ASN atau kepanjangan dari Aparatur Sipil Negara atau yang biasa kita sebut sebagai PNS, Pegawai Negeri Sipil. Netralitas ASN yang selalu menjadi isu atau pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik, khususnya pada menjelang pelaksanaan hingga berakhirnya pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun pemilu kepala daerah. Apa sih yang kamu ketahui tentang netralitas sebagai ASN? Mungkin bisa dibantu jawab kepada saudari Febrian. Oke, artinya sebagai pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain netralitas, ada juga stereotip. Stereotip sendiri adalah konsep yang dimiliki seseorang atau sifat suatu golongan yang bisa berupa negatif maupun positif. Stereotip juga seringkali membuat sebagian orang menggeneralisir golongan tertentu. Lantas, apa saja stereotip tentang profesi PNS yang sudah tidak relevan lagi? Mungkin Mbak Febrian bisa diberikan contohnya. Contohnya itu kayak susah dipecat. Kayak orang-orang tuh mikirnya PNS itu udah ikatan dinas, makanya susah dipecat. Juga nggak bisa jadi jaminan, diantaranya karena penyalahgunaan wewenang, menerima suap atau gratifikasi, sampai dengan perilakunya tidak netral saat pemilu. Semua pelanggaran itu bisa berbuah ancaman pemecatan. Kemudian, yang kedua itu berkompetensi rendah. Jika kompetensi diwakili kemampuan menggunakan komputer dan kecakapan berbahasa Inggris, merupakan PNS yang miskin berkompetensi dan gaptek. Masih ada sih, tapi sudah minoritas. Baru-baru ini, sangat umum terobosan PNS itu berupa aplikasi. Ya, kalau ini sudah jauh dari predikat jaga teknologi ya. Tidak usah juga menemukan abdi negara yang fasih bahasa Inggris. Sudah banyak yang jago. Di antaranya bahkan sudah warawiri ikut workshop atau seminar di luar negeri. Pemerintah sekarang fokus banget sama peningkatan kualitas SDM. Kompetensi pegawai harus terus ditingkatkan. Salah satu kemewahan menjadi PNS yaitu besarnya peluang peningkatan kompetensi, di antaranya lewat beasiswa. Kompetensi beasiswa lewat jalur PNS tak sekeras dan seketat lewat jalur umum. Percaya deh, kalau sudah begini, kadang PNS yang dibuat pusing karena perusahaan yang gak sembarangan. Kadang menggoda dengan tawaran gaji yang wow. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya pada Mbak Febri. Selanjutnya, kita masih akan tentang membahas seputar Smart ASN. Smart ASN sendiri adalah singkatan dari Smart Aparatur Sipil Negara, yang merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada saudara Muhammad Fahri Alfarisi. Apa sih yang dimaksud dengan digital talent untuk kita sebagai aparatur sipil negara? Secara sederhana, digital talent merupakan siapa saja yang bisa membantu perusahaan dalam transformasi digital. Kemudian, digital talent menurut IGI Global adalah pekerja yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi serta mampu mengoperasikannya di tempat kerja. Semua ASN, Kementerian Perhubungan harus terlibat dalam proses penyebaran informasi ke publik dengan menggunakan beragam media yang ada. Dan ASN juga wajib memiliki dan memahami 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill,
digital safety, digital culture, dan digital ethics. Sebagai ASN juga harus menguasai digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan juga lunak serta sistem operasi digital dalam meningkatkan produktivitas kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin itu saja Mbak Aura. Baik, terima kasih kepada Mas Fahri. Setelah kita membahas tentang Smart ASN, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri artinya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik, dan lain-lain. Ada juga yang disebut dengan sistem merit. Apa sih yang dimaksud dengan sistem merit dan manfaatnya bagi pegawai aparatur sipil negara? Mungkin bisa dibantu jawab kepada Mbak Diah. Baik, sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan seorang ASN. Manfaatnya apa sih bagi seorang ASN tuh? Manfaat sistem merit ini bagi seorang ASN atau seorang pegawai itu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan di perjalanan karir pegawai, dan pegawai itu jadi punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Begitu Mbak Aura. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Diah. Selanjutnya, kita juga pernah mempelajari nilai-nilai core value ASN berakhlak ya. Ada 7 nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, pertanyaan kepada Mas Haryawan Ramaputro, seberapa penting sih nilai berakhlak untuk pribadi ASN di lingkungan kita sehari-hari? Terima kasih pertanyaannya Mbak Aura, sangat bagus sekali. Saya menjawab tentang pertanyaan seberapa penting berakhlak itu ya. Sebenarnya kalau berakhlak itu kan sangat penting. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga manusia tidak akan berbuat dosa. Hasilnya membangun di semua bidang akan stabil gitu Mbak Aura. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya kepada Mas Haryawan Ramaputro. Wah, sepertinya cukup menarik ya jawaban dari teman-teman narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya kepada teman-teman. Terima kasih juga atas jawaban, masukan, serta insight-insight baru yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.